Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, dan pembelajaran yang kelima dan 6. Oleh karena itu, Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita dan menemukan makna dari kosakata dari sebuah teks. Baik anak-anak, kalau kemarin di pembelajaran 4 kita sudah mencari tahu tentang sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair. Hari ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat benda gas. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah balon, kemudian kantong plastik bening. Nah, ini sudah ada balon dan kantong plastik bening. Kemudian kita akan lihat cara kerjanya. Tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Pertama kita tiup balon. Nah, ini balonnya sudah ditiup. Kemudian ikat mulut balon. Kita coba ikat. Nah, inilah balon yang sudah ditiup. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Nah, ini kantong plastik kita tiup sampai ngembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Ini kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Kemudian apa kesimpulannya? Atau apa kesimpulanmu? Kita lihat balon yang sudah ditiup. Ya, kemudian plastik yang sudah ditiup. Nih, balon yang sudah ditiup atau diisi udara, dia akan menggelembung, ya. Kemudian plastik juga demikian. Plastik yang diisi dengan udara, dia akan menggelembung juga atau mengembang. Sekarang kesimpulan kita adalah, kesimpulannya adalah 1. Balon dan plastik adalah benda padat. 2. Balon dan plastik akan menggelembung jika ditiup atau diisi udara atau gas. 3. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Sebagaimana tadi yang kita adakan percobaan, yaitu ketika balon ditiup atau diisi udara, maka udara yang ada di dalam balon dia berubah sesuai dengan tempatnya, yaitu mengikuti bentuk balon. Begitu juga ketika plastik diisi dengan udara atau gas, maka gas yang ada di dalam plastik dia akan mengikuti bentuknya plastik. Dan apabila kita punya balon yang berbentuk love, ya, misalkan kamu isi dengan
udara atau gas, maka udara atau gas yang ada di balon itu dia akan mengikuti bentuknya atau mengikuti balon yang berbentuk love tersebut. Nah, itulah anak-anak kesimpulan dari percobaan kita tentang sifat-sifat benda gas. Sekarang di sini ada bacaan atau teks. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Sekarang diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Di sini ada kata wujud, ukuran, padat, cair, dan gas. Nah, sekarang wujud, kira-kira arti atau maknanya apa? Ya, wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran adalah besar sesuatu. Padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Sedangkan cair adalah bersifat seperti air atau encer. Dan gas adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita kali ini. Jangan lupa setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika bersama Bumar. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, anak-anak mempelajari tentang sifat dan wujud benda. Hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah dengan muatan PPKN. Tetap semangat. Coba sekarang anak-anak amati gambar yang sudah tersedia. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut kaki bersama teman-temanmu. Anak-anak bisa mencoba ya dengan temanmu bermain di rumah karena kita masih PJJ, belum tatap muka, belum ke sekolah ya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5 pagi. Jangan kesiangan ya anak-anak. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin jika bepergian. Mau ke sekolah, mau bermain, mau kemanapun anak-anak harus minta izin. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Seperti pembelajaran yang telah lalu ya. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh,
pukul 19 malam atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21 atau pukul 9 malam itu waktunya kita tidur. Berdasarkan aturan yang ada di rumah Beni tadi, kita akan memberi tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Yang pertama, Bu Ima bacakan ya. Menonton sampai larut malam. Apakah ini perlu dilakukan? Tidak ya, tidak boleh dilakukan. Maka kita beri tanda centang. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Nah, ini perlu kita lakukan. Maka kita beri centang pada kolom perlu dilakukan. Yang ketiga, mengerjakan PR. Oh, ini harus ya. Tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru harus anak-anak kerjakan. Yang keempat, bermain dengan curang. Ini tidak boleh kita lakukan. Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Kenapa? Agar orang tuamu tidak merasa khawatir. Setelah tadi anak-anak sudah mengetahui beberapa aturan di rumah Beni, sekarang anak-anak berdiskusi dengan ayah ibumu tentang aturan yang ada di rumahmu. Setelah berdiskusi, maka tuliskanlah aturan-aturan yang ada di rumahmu. Ini contohnya, aturan yang ada di rumahku. 1. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang kedua, membersihkan kamar setiap hari. Yang ketiga, setiap akan bermain, PR harus sudah dikerjakan. Yang keempat, tidak boleh main terlalu lama. Dan yang kelima, makan teratur. Bisa jadi. Berdiskusilah dengan temanmu tentang jawaban dari pertanyaan berikut. Anak-anak perhatikan ya, gambar antara Beni dan Edo yang sedang bermain apa ya? Wah, ternyata mereka sedang bermain pistol air. Yang kedua, bagaimana sih aturan dalam permainan pistol air? Caranya menembak teman di bagian yang aman. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Maka akan terjadi pertengkaran. Pertanyaan keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar para pemain tidak bermain curang. Yang kelima, apa sih manfaat aturan tersebut? Untuk menjaga agar permainan berjalan lancar. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Pasti permainan itu terjadi kecurangan atau terjadi pertengkaran. Nah, anak-anak silakan mematuhi aturan-aturan yang ada, baik yang ada di rumahmu, ada di sekolah, maupun yang ada di lingkungan masyarakatmu. Kiranya penjelasan dari Bu Ima cukup. Anak-anak baca kembali bukunya, tonton kembali videonya. Anak-anak akan berlanjut dengan Bu Mariani dengan muatan matematika. Terima kasih, tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ma tentunya di belajar matematika mudah dan menyenangkan. Nah, bagaimana hari ini? Sudah hafal belum perkalian 1 dan 2-nya? Jangan lupa ya, diingat terus. Kalian harus menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Masih tentang kosakata benda dan maknanya. Lalu belajar kalian dilanjutkan lagi dengan Ibu Saimah tentang aturan. Nah, ini sama nih, matematika. Dalam belajar matematika juga ada aturannya, nak. Nah, apalagi belajar perkalian ya. Perhatikan baik-baik.
Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Coba kalian bayangkan. Benny punya 1 pistol air. Nah, ini ya. Berapa sih kira-kira jumlah pistol air semuanya? Kita lihat dulu. Ini pistol airnya Benny. Ini pistol airnya Edo. Dan yang ini adalah pistol airnya Udin. Betul. Ya, ada 3 anak, berarti masing-masing punya 1, berarti 3 dikali 1, itu bentuk perkaliannya. Kira-kira bagaimana ya bentuk penjumlahannya? Masih ingatkah kalian seperti yang sudah pernah dibahas oleh Bu Mat? Ya, kalau dalam menentukan bentuk penjumlahan berulang dari sebuah perkalian adalah dengan memperhatikan angka yang ada di belakang ini. Ya, ini angka di depan, angka yang di belakang. Angka yang di depan adalah 3, angka yang di belakang 1. Kita perhatikan angka satunya. Untuk menentukan bentuk penjumlahan berulang, nah kita lihat angka yang di belakang. Berarti angka yang di belakang ini kita jumlahkan sebanyak angka yang di depan. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, itu artinya berarti ingat, angka yang di belakang kita jumlahkan sebanyak angka yang di depan. Artinya, 1 kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya. Nah, satunya ada 3 sama dengan 3. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal perkalian, yuk kita simak lagunya. Nah, di sini ada lagu yang bisa untuk memudahkan mengingat perkalian. Lagu ini dapat membantu kalian dalam belajar menghafalkan perkalian. Nah, kita menggunakan irama lagu beca ciptaannya Ibu Sud. Kalian hafal tidak lagu beca? Nah, lagu beca itu yang seperti ini. Aku mau tamasya berkeliling-keliling kota. Nah, seperti itu. Tapi ini liriknya kita ganti ya anak-anak ya. Di sini liriknya sudah ada, diperhatikan baik-baik. Nah, kalian tinggal mengikuti saja. Nanti angka-angka yang ada di sini bisa kalian rubah. Misalkan seperti ini. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, jadi nanti kalimat di sini kata-kata perkaliannya bisa kalian ganti. Misalkan, aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. Kita ganti nih angkanya. 4 dikali 5 sama dengan berapa? Itu sama artinya 5-nya ada 4. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, yang bisa jawab langsung jawab 20 misalkan seperti itu. Bisa juga kalian nyanyikan bersama ayah bunda di rumah untuk mengetes apakah kalian sudah hafal perkaliannya atau belum. Nah, setelah ini Bu Mar akan membahas soal yang ada pada buku tema kalian. Perhatikan baik-baik anak-anak. Pembahasan soal ini terdapat pada halaman 51 di buku tema kalian. Bu Guru hanya akan membahas 5 soal yang terdapat pada buku tersebut. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan tugas yang ada pada buku pengayaan tematik ya anak ya. Oke, kita perhatikan soal yang pertama. Di soal pertama ada bilangan 2 dikali 5. Nah, ingat, bagaimana bentuk penjumlahannya? Berarti
angka yang di belakang kita tambahkan atau kita jumlahkan sebanyak angka yang di depan. Jangan terbalik. Angka di belakangnya angka berapa? Angka 5. Berarti kita tulis 5 ditambah sebanyak dengan angka yang di depan. Berarti sini ada 2. Berarti 5-nya harus ada 2. 5 ditambah 5. Seperti itu. Sama dengan 10. Nah, sekarang kita berlanjut ya nak ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada 4 dikali 2. Nah, perhatikan angka belakangnya angka berapa? Betul sekali, angka 2. Berarti angka 2-nya kita tulis dulu nih. 2. Kita jumlahkan sebanyak berapa kali? 4. Berarti 2-nya harus ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini kan baru 3 ditambah lagi 2. Sudah 4. Baru kita jumlahkan semuanya ada berapa? Sama dengan 8. Oke. Lanjut ya, kita sekarang ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ada 5 dikali 7. Perhatikan lagi anak-anak. Angka yang di belakangnya angka berapa? Angka 7. Nah, berarti yang dijumlahkan adalah 7. Ditambah sebanyak 5 kali. Bukan 5-nya yang ada 7 ya nak ya. Tapi angka belakangnya 7-nya ada 5. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan 35. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu ada 6 dikali 4. Ingat, angka yang di belakang kita jumlahkan sebanyak angka yang di depan. Ya, 6 dikali 4 itu sama artinya dengan 4-nya ada 6. Betul. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan kurang, jangan lebih. Anak-anak, sama dengan 24. Oke. Sekarang soal terakhir yaitu soal nomor 5 yang akan Bumar bahas. Di sini ada perkalian 2 kali 8. Coba kalian perhatikan. Soal nomor 5 ini sama dengan soal nomor berapa ya? Betul, sama dengan soal nomor 1. Hanya diganti angka belakangnya saja. Kalau 2 dikali 8 artinya betul, 8-nya ada 2. 8 ditambah 8. Sama dengan 16. Nah, anak-anak tetap semangat ya dalam menghafalkan perkalian. Ingat, nanti akan dites melalui video call oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kalian harus bisa menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10. Tetap semangat anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Itu artinya kalian setelah menyimak video pembelajaran hari ini, kalian coba ulang kembali materi yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu Guru. Ya, berlatih terus, jangan lupa untuk sholat dan mengaji. Terapkan selalu 5M. Nah, kalau tadi di awal kita sudah membaca doa, berarti sekarang kita tutup juga dengan doa. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Oke, sampaikan salam dan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah banyak membantu di rumah. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Karena belajar dari rumah tetap menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.